Kesorotan lain, selebritas Nikita Mirzani akan menjalani sidang vonis kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang diagendakan digelar 28 Oktober 2025. Kurang lebih 8 bulan ditahan, Nikita Mirzani akhirnya akan menjalani sidang vonis dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Ia mengaku tak memiliki persiapan khusus dan optimistis bahwa hakim akan menjatuhkan vonis bebas. Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Perbuatan itu dilakukan Nikita bersama asistennya Ismail Marzuki. Saudara, 24 Juni 2025 lalu menjadi sidang perdana Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kami pun mencatat sudah lebih dari 6 ahli dan 8 saksi dihadirkan di persidangan selama 4 bulan bersidang. Kali ini saya akan hadirkan kembali fakta-fakta persidangan jelang sehari menuju vonis Nikita Mirzani. Nah, dari kubu Nikita Mirzani kami mencatat ada sedikitnya 3 orang saksi dan 3 ahli yang dihadirkan di persidangan. Ahli yang dihadirkan mulai dari ahli hukum pidana, ahli hukum perdata, dan ahli bahasa atau linguistik. Ahli perdata yang dihadirkan Nikita menyebut dugaan pencucian uang tidak terbukti. Selain ahli, Nikita menghadirkan 3 saksi di persidangan. Mereka mengaku sebagai korban penipuan usai membeli produk skincare milik Reza Gladys. Reza Gladys ini adalah pelapor dalam kasus yang menjerat Nikita. Berikutnya, saudara, di pihak lain, jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi dan juga ahli. 5 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mulai dari dokter kecantikan bernama Amira Farahnas alias dokter detektif hingga perwakilan developer perumahan. Sedangkan ahli yang dihadirkan oleh JPU adalah ahli pidana, ahli undang-undang ITE, serta ahli bahasa. Sempat pula didatangkan direktur hukum dan regulasi PPATK dalam persidangan ini. Berikutnya, dalam persidangan terakhir, Nikita Mirzani membacakan tanggapannya atas pernyataan jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya itu, Nikita Mirzani mengaku ketawa ngakak. Dia heran dianggap jaksa penuntut umum dimanjakan majelis hakim karena menghadirkan ahli dan saksi meringankan. Kita simak kembali pernyataan Nikita Mirzani berikut ini. Bagi orang yang tidak memahami hukum, ketawa ngakak melihat dalil yang disampaikan jaksa dalam repliknya. Saya merasa heran dengan dalil jaksa tersebut yang mengatakan bahwa Bapak Hakim yang mulia memanjakan saya dan penasihat hukum saya hanya karena saya dan penasihat hukum saya mengajukan saksi meringankan dan ahli di persidangan ini. Pertanyaan jaksa tersebut membuat institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah tercoreng marwah dan wibawanya. Baru kali ini saya mendengar ada jaksa yang menyimpulkan jika terdakwa mengajukan saksi meringankan dan mengajukan saksi ahli dalam persidangan dikatakan sebagai sebuah perbuatan majelis hakim yang mulia dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Sungguh miris melihat dan mendengar pertanyaan dari jaksa tersebut. Terlihat seolah-olah jaksa merasa berkuasa. Tidak boleh ada terdakwa dan penasihat hukumnya yang menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli. Pokoknya semua saksi dan ahli hanya boleh diajukan oleh jaksa. Bahwa sejak kapan aturan hukum di negeri Republik Indonesia ini menyatakan kalau terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan dan mengajukan ahli disimpulkan sebagai sebuah bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Nah, saudara, dalam sidang tuntutan 9 Oktober silam, jaksa menuntut Nikita dihukum 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Nikita Mirzani terbukti mengancam pemilik produk kecantikan Reza Gladys di media sosial dengan motif meraup keuntungan finansial. Bersama asistennya Ismail Marzuki, Nikita juga dinilai telah memenuhi unsur menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana. Informasi dari transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Saudara Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaendris Mansyah terkait status